Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang sehat, segar bugar, penuh sukacita, vitalitas yang tinggi, dan damai sejahtera kiranya menaungi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, baru saja kemarin renungan kita mau mengingatkan kita bahwa perkataan Tuhan, perkataan Yesus itu berkuasa. Yesus bisa memerintahkan segala hal mengikuti apa yang Dia kehendaki, termasuk untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk untuk meneduhkan ombak yang begitu besar, begitu menakutkan. Ombak itu hanya dengan satu kata, perintah, diam, tenanglah, maka semuanya menjadi teduh. Tadinya murid-murid Tuhan Yesus ketakutan karena mereka pikir bahwa mereka akan binasa. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara-saudara, hanya dengan satu kata diam, tenanglah, maka semuanya menjadi tenang, teduh, dan semuanya mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Ingat Lazarus dengan satu kata saja, bangunlah, bangkitlah. Maka Lazarus yang mati itu juga bangkit. Juga orang yang buta itu, yang kemarin itu, Dia suruh bangunlah, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu. Maka orang buta itu pun bisa melihat. Apa yang mau kita katakan di situ, saudara-saudara? Yang mau kita katakan bahwa ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan mau mengimani setiap perkataan Tuhan itu adalah kebenaran, maka kita akan menerimanya. Segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi. Tuhan sudah berjanji, saudara-saudara, kalau kita baca Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah perkataan Tuhan. Minta saja, kita disuruh meminta dan percaya. Ketika kita mau meminta dan percaya dengan apa yang kita percayai, apa yang kita imani, dan terlebih dengan perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi percaya kepada Tuhan. Jangan mau mempercayakan hidupmu kepada hal-hal yang lain. Makanya hari ini ketika bangsa Israel yang terbuang itu sudah masuk kembali kepada apa? Ke Yerusalem, ke negeri mereka kembali, mereka sudah bercocok tanam. Mereka menjadi petani. Banyak daripada mereka yang bertani. Dan saat itu mereka berharap akan hujan. Tetapi ketika itu hujan tidak datang. Makanya apa? Zakaria meminta, menyuruh, memerintahkan kepada mereka untuk meminta kepada Tuhan.
Makanya dikatakan sebelum ayat firman Tuhan ini, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Minta hujan kepada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya Tuhan yang akan memberikan hujan yang mereka butuhkan untuk apa? Untuk tanaman mereka boleh bertumbuh dan subur. Tuhan yang berkuasa atasnya. Jadi makanya jangan meminta kepada dewa-dewa, jangan meminta kepada kuasa-kuasa duniawi ini, sebab mereka itu hanya pembohong semuanya. Makanya dia katakan firman Tuhan hari ini kepada kita, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Saudara-saudara, ada begitu banyak sekali orang-orang percaya kepada apa? Kepada ramalan-ramalan bintang, horoskop. Ya, ketika dikatakan bahwa rezekimu seret, waduh, kita berduka cita, kita bersedih sekali, ya kan? Kalau ketika dikatakan bahwa rezekimu hari ini di depan ada begitu banyak, baru kita bersuka cita. Saudara-saudara, padahal itu adalah bohong, kebohongan semuanya. Segala sesuatu Tuhan yang mengatur, segala sesuatu Tuhan yang memberikan, sebab Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada yang lain. Camkan ini baik-baik, saudara-saudara. Ini yang dikatakan Yesaya 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal. Ayat 24-nya. Yesaya 44 ayat 24. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Artinya cuma Tuhan. Oleh karena itu kita hanya percaya cuma kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Dan Tuhan akan marah. Makanya dia katakan, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang bijaksana mundur ke belakang. Jadi saudara-saudara, kalau kita percaya kepada apa? Kepada ahli-ahli tenung, ya kan, tukang-tukang sihir, kita sedang apa? Sedang membodohi diri kita, menjadikan diri kita menjadi kebodohan, dan kebijaksanaan hikmat kita menjadi mundur. Ini juga yang dikatakan saudara-saudara, ya, supaya kita menghindarkan, jangan degil, jangan keras kepala, sebab kita sudah diingatkan. Sebab 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi ketika kita bertenung, mempercayai apa? Dukun-dukun, ahli-ahli sihir, menyerahkan kehidupan kita kepada mereka, kita sedang berdurhaka kepada Tuhan, dan Tuhan marah kepada kita. Ya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi hati-hati. Bahkan lebih tegas lagi, saudara-saudara, dikatakan ini, orang akan dibuang, engkau akan dibuang, kita akan dibuang ketika kita percaya kepada apa? Kepada dewa-dewa atau berhala-berhala dunia ini. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan apa? Menghalau kita. Tuhan akan menghancurkan kita, membuang kita, bahkan membinasakan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh mau percaya dan meminta hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dan mengimani bahwa Tuhan itu berkuasa, maka Dia akan menjawab segala doa-doa kita. Dan demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak percaya, tidak mau mengandalkan Tuhan, maka celakalah kita. Tuhan akan menghalau kita. Kalau dikatakan menghalau, artinya Dia akan menghukum, bahkan Dia akan membinasakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita yang masih ragu-ragu tentang Tuhan, kalau Anda dalam keadaan yang sakit, mari percaya kepada Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya satu kata yang diperintahkan Tuhan, hanya satu kata yang dikatakan oleh Tuhan, sembuh, maka kita akan sembuh.
Maka katakan kepada dirimu yang mengalami sakit penyakit, katakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Maka ingatlah, engkau akan sembuh. Itu yang dikatakan oleh Markus 11 itu ayat yang ke-24. Lihat dulu, percaya dulu, yakini dulu bahwa engkau akan mendapat, maka itu akan kau dapatkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya dulu, engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari yakin dengan Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Mulai hari ini, mari kita berserah hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan yang akan menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Begitu indahnya. Yang mengingatkan kami supaya kami hanya meminta kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan jangan sampai kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada tenung, terafim, dan ahli-ahli nujum atau pelihat-pelihat. Supaya Tuhan berkenan kepada kami. Dan kami akan celaka ketika kami menyerahkan diri kami kepada hal-hal yang duniawi. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan, akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.